Ya, ini kenapa beberapa keluar ya? Ya, oke. Sudah mulai ya. Oke, kita mulai saja. Oke, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah share screen, saya sudah record, saya nyalakan video ya. Saya pengen rekam video lah minggu ini ya. Oke, kita sedikit apa namanya? Uh, apa yang muncul di layar Anda? Muncul jurnal tidak? Guys, yang muncul apa guys? Ini ya. Muncul tulisan tidak? Iya, muncul. Muncul, Pak. Muncul ya. Oke. Oke, kita lanjut minggu 9. Minggu kemarin saya kasih link video ya. Anda saya minta ngikutin kuliah saya tentang naive bias gitu ya, naive bias. Konsep data warehouse siapa itu? Dan data mining. Oke. Kita waktunya semakin sedikit ya. Sekarang kita masuk minggu ke 9. Ya, kita punya waktu nggak terlalu banyak lagi. Saya pengen Anda nanti ada presentasi ya. Kita masuk minggu 9, minggu 10, minggu 11, minggu 12, kemudian ada minggu tenang ya, minggu tenang. Kemudian UAS ya, apakah UASnya 1 minggu atau 2 minggu. Kita nggak punya banyak waktu lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu ya. Plus dengan kerjain projectnya ya, mungkin ada 7 sampai 8 minggu ya. Ya, oke. Saya pikir sudah waktunya kita masuk detail ke orange-nya ya. Oke, nanti kita coba. Ya, silakan dibuka orange-nya. Saya pakai Linux di sini. Tapi sama aja ya. Ini saya buka Anaconda Navigator. Oke, nanti kita coba gabungkan. Kita akan mengerucut ya. Jadi minggu depan kita sudah mulai menggabungkan antara tugas kelompok Anda ya. Jadi minggu depan kita mulai diskusi ya. Oke. Apa dia? Minggu depan kita mulai diskusi ya. Diskusinya tentang apa? Tentang yang sudah lama saya sampaikan di awal-awal kuliah. Ya, ini Anacondanya sudah mulai running. Ya, kita akan bisa geser ya. Ya, oke. Anaconda Navigator is ready. Kita akan coba diskusi. Berarti nanti ini adalah tugas kelompok yang awal saya sampaikan ya, tugas kelompok, di mana saya minta Anda mereview atau mencari jurnal ya, cari jurnal. Kemudian Anda cari dataset ya, Kemudian nanti kita akan coba quote unquote kita akan implementasikan di Orange gitu ya, seperti itu. Nah, kemarin saya sudah bahas berapa 2 kali.
Saya kasih perintahnya sekali. Apakah suara saya terputus-putus? Saya buka Anaconda. Tidak. Nah, ya. Oke, kita kasih waktu buat Anacondanya. Ya, oke. Iya. Oke. Ya, jadi saya pengen di minggu depan kita mulai diskusi, ya. Jadi Anda sebagian datang ke kampus, ya sebagian di online, tapi kita tetap diskusi ya. Jadi di 3 minggu terakhir ini kita akan ada, ya ibaratnya saya sampaikan materi, kemudian ada bagian kita diskusinya, sehingga nanti ketika UAS Anda sudah bisa mengerjakan, oke, presentasi juga ya, kita juga bisa presentasi ya. Jadi 3 minggu kita diskusi. Apa yang kita diskusikan? Kita akan diskusikan tentang jurnalnya, tentang datasetnya, tentang implementasi di Orange-nya. Kemudian ya kalau saya lihat-lihat Orange itu kalau saya bandingkan dengan Python, saya bandingkan dengan yang lain memang memudahkan sekali ya. Oke, jadi ini saya running Orange-nya. Silakan Anda buka Orange-nya. Oke, apa lagi? Ya, kita coba tunggu sebentar. Harusnya sudah running. Ya, ini. Ya, oke ya. Ya, di sini awalnya saya cari-cari dokumentasinya atau pembahasan di YouTube-nya itu tidak terlalu banyak ya. Kemudian saya coba lihat lagi di sini, ini tampilan awalnya. Ketika ada welcome to Orange-nya ya, di situ ada pilihan, ada video tutorial ya. Ada video tutorial, kemudian ada get started, kemudian ada example, kemudian ada documentation gitu ya. Oke, saya coba lihat ikutin beberapa video tutorialnya ya. Mungkin Anda juga sudah ada beberapa yang coba-coba ikutin ya. Ini adalah resmi dari apa namanya, dari Orange-nya ya. Oke, ini mbaknya ini. Oke, bahasa suaranya nggak keluar. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke, itu satu. Jadi Anda bisa ikutin ini ya, dari Orange-nya langsung ya, Orange Data Mining. Kalau bahasa Inggrisnya bagus atau minimal bisa memahami lah ya, Anda bisa ikutin ini. Ada beberapa playlist di sini ya. Ada Getting Started with Orange ya. Ada text mining ini, kalau Anda tertarik bagaimana kita memining data menggunakan teks ya, di sini bisa diikutin ya. Ada image analytic juga, tapi mungkin kita fokusnya di sini aja. Get started with Orange ya. Di sini ada beberapa video ya, video lecture yang bisa Anda ikutin di sini. In text mining ya. Ya, di text mining nih, yang tertarik dengan text mining sangat-sangat bisa untuk jadikan skripsi. Ya, di situ dijelaskan ya penggunaan dari text mining di Orange. Itu satu, ini sudah agak up lah ya. Nanti kita bicara tentang get it started with Orange, ini satu. Kemudian ada beberapa video yang sudah saya screenshot gitu ya, Oke. Jadi ini bisa
Ya, Anda bisa ikutin videonya. Kalau di sini sudah saya screenshot ya beberapa. Itu satu, nanti kita bisa ikutin ini. Itu videonya. Kemudian yang kedua juga dia sudah punya ya, di sini ada get started ya. Get started kalau kita klik di sini. Ya, kita dibawa ke sini orangedatamining.com getting started. Ya, di sini ada tampilan seperti ini ya, ada screenshot ya. Ada workflow, ada download, ada blog ya, ada doc, ada workshop. Ya, walaupun saya juga pernah masuk ke sini ya. Ini sudah ada beberapa screenshot yang bisa kita lihat dan bisa kita coba. Itu satu, tapi ternyata ketika saya lihat-lihat, ini juga ada example. Ya. Example juga bisa kita coba ya. Nanti saya mau liatin yang dari video, dan satu lagi adalah ada documentation ya, ada documentation. Ya, ternyata ya lengkap juga ya, walaupun in English ya, in English ya. Ini yang kemarin saya sampaikan, naik bias ya. Ini adalah algoritmanya. Naik bias, kemudian ada decision tree, mana decision tree? Ini decision tree ya. Kemudian linear regression, logistic regression. Ini yang sudah ditampilkan di orange ya. Kemudian ada beberapa ya. Ini kita bisa klik, kemudian kita bisa dapatkan apa namanya? Ya, ini sebenarnya udah pernah saya tampilkan di minggu keberapa gitu ya. Ya, tapi memang pakai bahasa Inggris ya. Kemudian itu Anda bisa cari, tapi yang lebih mudahnya adalah kita close saja ini ya. Kemudian kita bisa klik di sini ya. Kemudian saya coba double klik ya. Kemudian yang paling gampang adalah kita setelah double klik, kemudian kita klik more-nya di sini ya, atau klik kanan kemudian ada help ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, maka di sini ada documentation, harusnya nggak terlalu lama muncul. Nah, ini dia ya. Ya, di sini sekali lagi pakai bahasa Inggris ya. Oke, yang paling enak memang kita ngikutin videonya ya. Ada video yang tadi yang YouTube ya. Ini semua dari Orange ya. Ya, sudah saya kata-katik ya. Ya, di sini ada penjelasannya ya, ada sedikit penjelasan, kemudian ada outputnya. Kemudian di situ dia punya apa namanya, contoh ya. Jadi sebenarnya yang kita pengen adalah ada contohnya gitu ya, ada contoh sehingga kita bisa coba-coba. Ya, ternyata nggak terlalu sulit di Orange ya. Kenapa kita pakai Orange ya? Walaupun yang di hidden adalah misalnya saya ikutin aja dari videonya di sini. Saya tadi sudah open. Kita bisa ikutin ya. Ini adalah bicara di video pertama ya. Ini saya screenshot ya, screenshot. Getting started with Orange. Nanti bisa kita coba. Kemudian nanti kayaknya minggu depan kita bisa langsung Anda demo ke saya. Pak, saya sudah bisa nih yang ada di jurnalnya saya implementasikan di Orange dengan data di sini. Preprosesnya seperti apa, modelingnya seperti apa, kemudian akurasinya seperti apa. Di sini dari beberapa video ini sudah muncul gitu ya. Ya, di sini saya screenshot dari videonya ya. Jadi dia pakai namanya widget gitu ya. Jadi kalau di Orange konsepnya adalah kita pakai widget seperti ini. Ya, ini saya close saja. Ya, di sini ada beberapa kumpulan widget ya, ini tambahan. Ada data, ada visualize, ada model, ada evaluate, ada unsupervised ya. Selama ini saya pakai Python ya, tinggal diketik, kemudian ibaratnya ketika ingin load data saya harus ketikkan perintahnya.
Ya, walaupun nanti itu akan Anda temukan di minggu semester depan ya. Saya ngajar data mining lanjutan, saya kasih Python. Ini versi ringannya lah ya. Ibaratnya ketika kita butuh data, maka di sini ada beberapa widget yang bisa kita gunakan. Ya. Oke, nah, kita bisa coba satu-satu atau nanti kita coba dari videonya. Ini adalah input datanya, ya formatnya CSV. Kalau kita klik file di sini, ya, ini cara bagaimana kita meload data. Ya, jadi ibaratnya kalau ini saya remove, ya. Ini kalau kita bicara data, jadi nanti ada data, ada visualize, ya. Jadi ibaratnya di visualize ini ada beberapa lagi widgetnya, ya. Kemudian di sini model adalah algoritmanya. Linear regression bisa saya jelaskan, tidak terlalu sulit. Saya ada penjelasan ini ketika saya ngajar kecerdasan buatan ya, linear regression. Ya, di sini ada optimasinya. Nanti kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Kemudian ini masih mudah bisa dipahami. Kemudian logistic regression ini bicara tentang klasifikasi ya, pengembangan dari linear regression sebenarnya menurut saya, cuma bedanya kalau linear regression itu dia memprediksi output continue ya. Logistic regression dia klasifikasi. Ini model-modelnya. Naive Bayes sudah saya jelaskan minggu di video ya. Anda bisa implementasi nanti udah bisa, ibaratnya orange ini dia menghidden algoritma detailnya ya. Sebenarnya di WK juga bisa seperti itu, tapi kalau saya lihat lebih friendly orange daripada WK ya. WK base-nya Java dia. Kalau ini base-nya sepertinya Python ya, pakai Python. Ada algoritma, kalau saya lihat ya, ini algoritma KNN pakai jarak klasifikasi juga. Ini masih mudah lah. Di awal kuliah saya sampaikan satu kelompok 3 orang dan nanti Anda implementasi misalnya 3 algoritma yang berbeda ya. Nanti Anda ketemu dengan format tipe data yang berbeda lah ya. Naive Bayes masih bisa, logistik masih bisa, ini klasifikasi. Decision tree masih bisa, saya jelaskan. Random forest sudah agak intermediate dia. SVM juga sama ya. KNN masih sederhana, dia pakai jarak doang. Ada bus, ini sudah intermediate. Yang neural network, ini ada mata kuliah sendiri. Saya ngajar di SEM, di SE sekarang ya. Jaringan saraf tiruan gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi algoritmanya. Saya tambah add-on educational di sini pun saya ketemu sama ada yang namanya polynomial regression ya. Kemudian ada polynomial classification. Ya ibaratnya ini tambahan aja add-on yang bisa kita tambahkan gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti minimal ketika Anda implement ini Anda sudah bisa menggunakan beberapa algoritma. Cuma nanti ini ada yang linear ya. Nah, linear ini ada klasifikasi. Ini beda peruntukannya ya. Oke, kalau mau saya jelaskan sedikit, mungkin sudah pernah saya jelaskan. Ya, jadi ada algoritma yang ibaratnya ada algoritma yang supervise ya, supervised learning gitu ya. Nanti di sini ada 2 tipe, ya ada yang regression, ya. Ada yang regression. Yang kedua tipenya ada yang klasifikasi gitu ya. Tipenya ada yang classification. Classification ya. Kemudian nanti ada juga yang unsupervised ya, ada yang unsupervised learning. Ya, mungkin pernah saya sampaikan di kelas ini, kalau belum saya ulangi. Kalau supervised learning berarti datasetnya itu dia akan ada input ya, ada input dan juga nanti ada outputnya. Ya, jadi ada inputnya nanti ada berapa macam ya, X1, X2 ya, atribut atau prediktornya.
Nanti kemudian ada outputnya. Nanti di sini ada yang regression sama ada yang classification. Kalau regression nanti outputnya ini jenisnya adalah continue. Continue. Kemudian kalau classification outputnya ini adalah yang discrete gitu ya. Discrete. Apa Pak discrete? Ya discrete misal minimal hanya ada dua. Ada dua value dari klasifikasinya ya, bisa 2, bisa 3, ya bisa 10, bahkan bisa 200 ya. Yang penting dia discrete. Tapi kalau continue outputnya ibaratnya tidak terputus ya. Jadi kalau Anda lihat nanti misalnya kita punya prediksi seperti ini ya, maka di sini nanti prediksinya adalah nilai outputnya banyak, nilai outputnya. Tapi kalau di sini nilai outputnya cuma 2. Apakah tipe pertama atau tipe kedua? Gitu ya. Maka itu adalah contoh dari linear regression. Jadi linear regression itu termasuk yang ini. Ya, linear regression. Ya, jadi nanti data outputnya beda dia. Dia nilainya nilai yang continue gitu ya. Tapi kalau yang classification itu yang paling banyak ya algoritmanya. Itu saya bisa list di sini. Itu termasuk naive bias ya, termasuk naive bias. Naive bias itu termasuk klasifikasi. Saya tulis aja di sini naive bias. Kemudian ada lagi namanya logistic regression. Ya. Logistic regression itu juga termasuk klasifikasi. Decision tree juga itu termasuk apa namanya klasifikasi. Kalau di sini ada lagi KNN gampang ini, coba garis-garis saja, hitung jarak ya. K-nya nanti berapa neighbor-nya ya, nearest neighbor. SPM ini agak intermediate, kemudian ada random forest ya. Tapi kalau Anda mau coba-coba silakan nanti akurasi mana yang lebih bagus gitu ya. Kemudian ada boost, sama ini temennya si random forest ya, boosting. Ya ini udah agak intermediate lah. Kemudian ada neural network. Neural network ini saya ngajar di SE ya, ada videonya sendiri. Agak lengkap di situ. Saya pakai neural network ya, neural network. Sekarang lebih network. Sekarang pengembangannya namanya deep learning ya, deep learning. Jadi dia mencoba meniru bagaimana kerja otak manusia. Ya, ada neuron-neuronnya di hidden layer ya. Jadi kalau ini ada mata kuliah sendiri saya ya, JST namanya, jaringan saraf tiruan. Itu jadi modelnya ya. Kemudian itu sudah ya. Nanti ada fase evaluate ya, kita mencari akurasinya. Kemudian nanti juga ada confusion metric juga ada, macam-macam di sini. Nanti sampai sini ya, sampai sini Anda sampai pada akurasinya ya, sampai pada Anda memahami confusion metric. Anda nanti ada juga istilahnya itu kita bagi data menjadi beberapa bagian ya. Kenapa saya lupa namanya? Cross validation ya. Ini number of fold-nya kita bikin berapa. Ini juga bisa sebenarnya bisa banyak banget ya. Tapi nanti kita sesuaikan dengan apa namanya? Sedalam apa kita akan bahas di mata kuliah ini gitu ya. Ya, oke. Kemudian nanti ada unsupervised, ini yang tadi saya bilang. Unsupervised ini adalah data di sini. Kalau di unsupervised dia hanya ada input saja, ya, tanpa ada output. Outputnya nggak ada dia tidak punya output. Jadi nanti kita mengcluster istilahnya ya. Kita mengcluster. Ada banyak algoritma clustering. Di sini ada k-mean, ada hierarchical clustering. Kemudian yang terkenal dua ini ya, k-mean sama hierarchical clustering. Nah ini kita button up ya, kita ambil dua data dulu yang ya ini bisa kita pakai. Ini k-mean, ini pendekatannya berbeda lah untuk mengcluster data. Kalau k-mean nanti ada inisial centroidnya ya. Oke. Kalau mau sampai sini bisa.
Oke, itu satu sudah. Jadi nanti semua kita gunakan di sini. Ya, apa kelebihan dari Orange? Orange ibaratnya ya bisa dikatakan sebagai visual programming ya. Mereka mengatakan sebagai visual programming. Ya, saya lanjut. Oke, kita lanjut. Tadi saya lagi jelasin apa tadi. Ini ya, jadi itu adalah widget-widgetnya. Ya, ada data, ada visualize, ada model, ada evaluate, ada unsupervised. Ini adalah add-on-nya. Kemudian dikatakan ya mungkin nanti ada versi-versinya, tapi saya pikir nanti mungkin ada penambahan ya. Oke, kemudian ini caranya ya, ketika kita ingin menambahkan data, ini sudah saya bahas ya. Jadi kalau kita mau menambahkan data, saya ikutin aja ya di sini. Misalnya dia input data yang iris ya. Oke, jadi silakan diikutin. Walaupun sudah pernah kita bahas, kita klik di data di sini, kemudian kita pilih file ya, apakah kita klik atau kita drag ya. Ini proses untuk input data lah. Ya, input data, nanti data ada macam-macam ya, ada CSV, ada Excel, ada yang apa namanya tab yang punyanya versinya Orange gitu ya. Kita klik di sini ya, double klik, maka muncul seperti ini. Nanti kita akan pilih data mana yang akan kita gunakan. Nah, nanti ibaratnya Anda akan membuat laporan dari awal sini ya. Ibaratnya proses dari Anda input data ya, Anda nanti ada ibaratnya menjelaskan data seperti apa. Itu dari sini ya. Sudah saya sampaikan ada mencari dataset ya dari Kaggle gitu contohnya. Ya ini ibaratnya proses awalnya ketika kita menginput load data lah ya. Load data, kemudian ya bisa online, bisa macam-macam, bisa Excel atau macam-macam. Kemudian di sini ada dataset yang bawaannya Orange ya, ada beberapa versinya. Oke. Tapi nanti Anda bisa konversi data Excel menjadi tab ya, save as ke datanya. Kalau di WK dia ARFF versi apa formatnya ya. Oke, jadi pilih misalnya kita pilih iris ya, kita open. Maka nanti di sini kadang-kadang kita lihat mana tombolnya. Ternyata ketika sudah ya sudah gitu ya, tinggal kita keluar di sini saja, maka sebenarnya situ filenya sudah ada di sini. Widget di sini sudah ada ya kalau kita lihat di sini ya. Saya harus matiin dulu. Ya. Oke, di situ ada keterangannya, read data from an input file or network and send a data table to the output. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita bisa klik di sini ya. Kemudian kita lihat di sini ada more atau klik kanan, kemudian help gitu ya. Ya, ini contohnya. Ini ada penjelasannya ya. Kemudian sini juga ada contohnya bagaimana kita menghubungkan antara satu widget dengan widget yang lain. Ya, masing-masing widget ibaratnya punya fungsi masing-masing lah ya. Oke, saya coba ikutin yang dari video saja. Nah, dari video. Oke, ini ya, ini kita punya dataset, kemudian kita pilih satu, ya ini iris tab ya. Ini klasifikasi tentang bunga ya, tiga jenis. Kemudian kita hubungkan si widget file ini dengan data table. Ya, kita hubungkan. Caranya gimana Pak? Ya, caranya kita cari dulu data table-nya. Kita klik seperti ini. Ya, berarti ini belum ada hubungan antara widget file dengan widget data table ya. Kemudian kita klik di sini silahkan, kemudian Anda sampai pada data table ya. Maka ketika ini terhubung, ibaratnya sudah ada relasi, sudah ada hubungan antara widget file dengan widget data table. Maka tadi kita lihat data si widget file ini ada beberapa di sini dikatakan kolomnya atau atribut di sini. Ada sepalength, sepalwidth, petalength, petalwidth ya ada. Kemudian si orange-nya melihat ini adalah tipenya numerik gitu ya. Kemudian role-nya adalah fitur, fitur, inputan, atau prediktor gitu ya, dan target. Samalah di konsep Python 5 juga sama ya. Oke,
Kemudian kalau kita hubungkan si file dengan data table, kalau kita lihat di sini, maka kita bisa lihat apa namanya datanya, data yang disimpannya, dibaca lah. Sebenarnya di WK juga seperti ini di WK ya. Oke, kemudian ibaratnya ini data table, kita bisa lihat datanya ya. Jadi dengan cukup menghubungkan widget file ke data table, kita klik di sini, maka kita bisa menampilkan data table. Mana datanya? Oke. Ada berapa instant namanya. Kemudian masing-masing juga ada berapa atribut, ada berapa field. Ya, kita bisa lihat di situ. Itu adalah data table. Ini saya ambil dari video ini ya, video pertama di sini lah. Getting started ya, getting started. If you want, you can watch it yourself ya. Getting started with orange one ya. Tapi nanti saya coba lihat di video berikutnya, ternyata tidak terlalu sulit ya. Ibaratnya kalau ada contoh kita bisa kembangkan. Ya sudah ya, ini di video pertama sudah terhubung. Kemudian bisa kita tampilkan datanya, tadi sudah saya perlihatkan. Kemudian di sini juga kita bisa menghubungkan si widget file dengan widget visualize ya. Ada widget yang namanya visualize ya. Untuk kalau di Python itu bisa pakai matplotlib, bisa pakai seaborn gitu ya. Kalau di sini kita tinggal drag di sini, drag dari file, kemudian kita cari tadi dia pakai scattered ya, scattered port ya. Kita klik di sini. Ya, tadi dia ada proses baca ya. Maka file kita hubungkan dengan scattered port, dia posisinya ada di sini ya. Dia akan melihat visualisasi 2 dimensi. Ya, ini juga saya nggak tahu saya pernah bahas apa enggak. Ini di WK juga seperti ini ya, tapi lebih saya lihat lebih familiar inilah, lebih friendly inilah ya. Nah, di sini kalau Anda lihat tadi di scattered plot ya, berarti ini ibaratnya datanya bisa aja data yang belum kita dalam proses data awal kita tampilkan ya, atau kemudian kita preproses, kemudian nanti kita tampilkan lagi ya. Jadi visualisasi itu bisa kita perlihatkan di awal ketika data awal belum kita apa-apakan, atau kemudian data kita preprocessing, kemudian kita tampilkan lagi datanya, atau bisa juga di akhir ya, di akhir juga bisa ya. Kita bisa perlihatkan beberapa algoritma bisa. Nah, kalau kita lihat di sini, kita di sini hanya menampilkan 2 dimensi saja. Ingat, ini akan menjadi bagian presentasi Anda, akan menjadi bagian dari laporan Anda ya. Jadi kalau kita lihat di sini, si iris ini akan memiliki apa namanya 1, 2, 3, 4 inputan ya. Sepal length, sepal width, petal length, petal width ya. Kemudian kalau kita mau lihat insight-nya, ini datanya diukur ya. Ini data yang diukur. Ya, data yang terukur langsung di sini kita ambil datanya 50 50 50 ya. Setiap 50 itu kemudian kita ukur ya mahkotanya, length-nya dengan width-nya, kemudian yang dalamnya juga sama, petal length, petal width. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan ini ya. Dihitung itu semua menjadi karakter yang membedakan antara setosa dengan yang lain. Halo guys, apakah masih ada? Masih, Pak. Masih. Ada, Ya. Pak. Ada, Pak. Saya takutnya ada nggak ada. Oke, kita lanjut. Gimana tadi? Ya, ini sampai jam 10 ini. Ya, sampai jam 11 ini. Bagaimana tadi? Ya, oke ya. Jadi itu bisa kita lakukan seperti itu. Sekali lagi, kita akan diskusi ini 3 minggu ke depan. Ya, Anda sudah siap datasetnya, Anda sudah siap jurnalnya, kita gali ya kedalamannya. Ibaratnya Anda mau sampai mana, ya kita bareng-bareng. Ibaratnya ada beberapa algoritma yang sudah saya pahami gitu ya. Nanti kalau di sini memang saya lihat lengkap ya. Ibaratnya tidak semua
yang digunakan di sini saya sudah paham semua ya, tapi kita bisa pelajari lah ya. Dengan adanya jurnal yang pernah dibahas, jadi kita lihat kalau pakai orange, apakah memang lebih mudah gitu ya. Oke, kemudian kita scattered port di sini, nanti kita lihat tadi ya. Ya, jadi nanti ada seperti ini, kita hubungkan. Ya, ini adalah hubungan antara dua atribut. Kita bisa ngatur di sini. Ya, kita bisa ngatur di sini. Misalnya sepal length sama sepal width. Nah, ini datanya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah data yang biru ini adalah iris setosa. Kalau kita lihat dia sudah terpisah ya. Kita bisa mengklasifikasikan secara baik dengan sepal length dan sepal width-nya. Jadi kita bisa tahu nih, kita bisa melihat boundary-nya kelas yang setosa. Tapi tidak antara iris vesicalis dan iris virginica. Jadi masih blend di sini ya. Nah, nanti di sini di video yang sini atau yang mana itu dijelaskan mana dia. Coba saya lihat dulu. Ini ya. Ya, di situ ada rank projection sebenarnya. Oh, bukan di video ini. Ya, video ini hanya menjelaskan tadi ya bagaimana kita menginput data, kemudian kita melihat data, kemudian kita memvisualize data. Ya, sebenarnya yang agak sulit adalah yang menurut saya ya kadang-kadang ya tidak ada pembahasannya ya, tidak ada di YouTube-nya gitu ya, tidak ada di e-book-nya, tidak ada. Kadang saya cari di beberapa tempat juga agak nggak terlalu banyak ya. Saya cari di Udemy juga ada sebenarnya, tapi tidak terlalu bagus lah ya. Kalau di O'Reilly saya cari nggak ada ya, tidak ada di O'Reilly ya, hanya ada di yang mereka miliki saja gitu ya. Ya, sepertinya seperti itu. Oke, itu ya. Silakan nanti Anda coba, itu tidak terlalu sulit ya. Kemudian kita masuk di video yang kedua. Ya, mudah-mudahan kita bisa sampai yang ketujuh, nanti mungkin saya agak cepat aja. Ya, kita masuk ke video yang kedua. Di sini hanya bicara tentang ada konsep yang namanya data workflow ya, data workflow. Sebenarnya tadi udah kita bahas juga ya. Ya, di data workflow ini hanya bicara kita punya widget file, kita inputkan, kemudian kita pilihkan filenya, kemudian kita hubungkan dengan widget yang lain ya. Misal di sini kita hubungkan dengan data table, ini sudah tadi ya. Kita lihat datanya, kemudian kita hubungkan dengan ini juga sama tadi ya, dengan di sini ada distribution ya, di sini ada distribution. Di video pertama belum dibahas ya, coba kita lihat distributionnya. Saya bisa taruh di sini. Ya, kemudian saya klik distribusi datanya ya. Oke, nah ini adalah distribusi antara ya stack column. Anda bisa coba-coba di sini ya. Sample width ini ukurannya ya. Oh sorry, ini tidak sama di sini ya. Mungkin karena tipe dari grafiknya. Ya, fit distribution. Ini dia ya. Bin width-nya ini yang bawah sini. Oh itu dia. Baru sama ya. Height bar. Ini dia ya. Stack. Oke. Split by iris. Nah oke. Ya ini distribusinya. Bisa dicoba juga. Ya. Jadi kita bisa lihat ini frekuensi ya. Ini adalah frekuensi. Ibaratnya petal width di sini. Kemudian ini distribusi dari masing-masing value klasifikasinya ya. Seperti itu. Ya, ini statistik ya, ini statistik. Dapatkan statistik, ini saya lanjut aja. Kemudian ya, ini sudah dibahas tadi ya.
Kemudian sama tadi kita bisa lihat scale reportnya, kemudian kita bisa memilih beberapa data sebenarnya nanti di sini ya. Tapi ini saya skip dulu, saya mau ngeliatin yang lain ya. Oke, ini video berapa ini? Baru kedua ya. Ya, itu cuma bicara tentang workflow. Kemudian coba kita lihat video berikutnya. Ya, oke. Di sini bicara tentang widget and channel ya. Oke, coba kita lihat data table. Ya, schedule ini. Ya, ini masih sama ya. Ya, itu ini masih bicara statistik gitu ya. Box plot ada sendiri pembahasannya. Oke, yang ini ya, oke ini dia selected beberapa data aja. Ya bukan ini, kita lihat supaya besok bisa kita diskusi gitu ya minggu depan. Ya, ini loading data. Jadi di sini apa namanya menjelaskan kita bisa create data sendiri ya, kita bisa create data sendiri. Kalau di sini dijelaskan kalau dia bikinnya pakai Google Doc ya, dia online gitu ya. Ya online dia bikin, kemudian di sini dia tentukan datanya ya. Di sini ada name, ada gender, ada height, ada weight, ada eye color, ada high color. Ada eye color, ada hair color. Nah, ini data yang dia ambil ya. Jadi dia akan memprediksi gender berdasarkan 4 fitur ini. Sekali lagi ya, nama berarti tidak berpengaruh ya, ini meta atribut. Ini adalah klasifikasinya, outputnya, gendernya. Berdasarkan data, dia punya berapa? 8 data ya. Dia punya 8 data tentang tinggi, data tentang berat, data tentang warna mata, eye color dengan hair color. Itu dia ya, walaupun datanya masih sedikit, tapi dia create seperti ini. Ya. Kemudian disimpan ya, kemudian linknya ini dibaca secara online ya, formatnya seperti itu. Dia kasih linknya ya, link dari Google Doc-nya. Kemudian nanti bisa terbaca dan ini adalah hasil bacaan di Orange-nya. Jadi kita bisa bikin data di Google Doc, kemudian linknya kita share, kita taruh di Orange, maka dia kebaca. Tapi nanti di sini ya, ibaratnya auto detect ya, kalau bahasanya Microsoft Power BI, auto detect-nya itu ada yang salah gitu ya. Apa namanya, antara hair color dengan name-nya di sini. Kemudian nanti ada di sini ya, ada widget namanya select column. Kalau Anda lihat tadi ya, kalau nggak salah ini pernah saya bahas ya. Jadi kita bisa mengatur di sini ya, mana fiturnya, mana targetnya, mana meta atributnya. Ya, jadi kita bisa atur. Kalau sebelumnya kalau Anda lihat di sini ya, targetnya adalah hair color. Orange mendeteksi dari data yang kita berikan, outputnya adalah hair color. Tapi bukan itu maksud kita, maka kita benerin di sini. Yang kita jadikan sebagai targetnya adalah gender. Ini adalah outputnya. Nah, bagian dari apa namanya presentasi atau tugasnya berarti ada di sininya, ada perlihatkan kolom-kolomnya, mana fiturnya, mana inputnya, mana outputnya, mana meta atributnya ya. Kalau meta atribut berarti dia tidak terlibat di proses apa namanya data miningnya, seperti itu ya. Jadi fitur-fitur yang ada kita pilih mana yang terlibat di WK juga ada seperti ini ya, di bahasa pemrograman yang lain juga ada, di drop ya. Kalau di Python ya mana yang kita drop, mana yang kita pilih gitu ya. Ini termasuk pre-processing juga ya. Jadi di sini yang tadi sebelumnya deteksi adalah hair color adalah targetnya dan ini adalah fiturnya, kemudian kita benerin.
targetnya adalah gender, kemudian fiturnya, inputnya adalah ini semua. Ya, kemudian baru kita lihat di sini sudah benar gitu ya. Ini warna ini yang berbeda antara meta atribut dengan outputnya ya, seperti itu. Nah, ini ada proses save data ya. Jadi ada widget namanya save data. Jadi selected column tadi bisa Anda tampilkan atau juga bisa Anda save. Ya, ibaratnya kita tahu widget mana yang kita harus pakai gitu ya. Dan bagaimana makainya. Kadang-kadang bingung kan di situ. Kalau nggak ada contoh kita bingung ya. Jadi sebenarnya si data orange ini punya penjelasan yang sebenarnya nggak terlalu jelimet ya, nggak terlalu panjang juga, tapi pakai bahasa Inggris ya. Jadi saya ulangi, di sini adalah proses, di video ini adalah proses bagaimana kita meng-create data secara online menggunakan Google Doc ya, meng-create, tapi sebenarnya juga nanti ada widget yang digunakan untuk men-generate ya. Kita butuh berapa nanti dia generate gitu ya. Tapi kalau di sini sedang bicara kita bikin online pakai Google Doc ya, ini datanya. Kita akan memprediksi apakah dia lelaki atau perempuan berdasarkan tinggi, berat, warna mata dan warna rambut gitu ya. Apakah bisa ya kita lihat ya. Apakah datanya nanti dilihatnya di akurasinya. Kemudian ini link dari Google Doc-nya kita berikan pada Orange ya. Kemudian kita benerin auto detect dari Orange-nya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi perkiraan si Orange ini ternyata tidak benar. Nah, kemudian bisa kita tampilkan di sini atau bisa kita simpan. Kita simpan yang tadinya formatnya katakanlah Excel Google Doc ya. Kita simpan menjadi save data formatnya Orange ya. Yang akhirnya adalah tab seperti itu. Jadi ada widget save data. Ya, ada widget save data. Mana Pak save data? Ini ya, ada save data. Bisa kita gunakan. Ya. Oke, jadi nanti ketika kita gunakan maka kita kasih namanya ya, formatnya atau save as ya. Bisa dicoba kalau kita ingin men-generate data format tab gitu ya bahasanya. Ini juga pernah saya sampaikan ya, kita bisa pakai tiga row di datanya ya untuk menunjukkan klasifikasinya. Nah, ini kalau ini tipe data sorry ya, ini tipe data, ini string, ini D itu dia, kalau ini tipe datanya ya, ini berarti data kategorikal ya, kategorikal. Kalau ini ibaratnya float ya, integer gitu ya, numerik. C itu numerik ya, ini singkatannya ada, ini string, ini apa berarti saya lupa ya. Ini kalau di searching bisa lah ya. Kemudian mana yang meta atribut, mana yang kelas. Oke, itu ya, itu kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Saya pengen ngeliatin ada satu video yang lumayan lengkap dan bisa kita lakukan uji coba. Ini saya skip aja, ini clustering ya. Saya harus menjelaskan tentang distance di situ. Saya skip aja ini, saya masuk ke video 6 saja. Bisa kita lakukan uji coba. Ya. Di sini kita bicara tentang making prediction ya, making prediction. Nah, berarti kita lihat di sini dia pakai data tentang apa di sini saya lupa. Coba kita lihat ada nggak ya? Ya, ini saya masuk sini, saya hapus saja dulu semua tentang vegetable ya, ada nggak? Sampel. Oke. Kayaknya nggak ada ya. Brown selected, coba kita lihat hard disease housing tab. Zoo bukan ya. Kayaknya nggak ada ya.
Ya, coba saya pakai dataset yang lain aja ya. Di sini ada dataset yang ini akan digunakan untuk memprediksi apakah ini klasifikasi ya. Apakah dia termasuk fruit atau vegetable ya. Berdasarkan di sini ya. Oke, ini datasetnya, ini ada prediktornya, kemudian coba kita lihat. Di sini dia menggunakan decision tree ya, decision tree. Jadi kalau Anda lihat di situ, ibaratnya dari file langsung ke classification tree, ini caranya. Kemudian ada classification tree viewer ya. Coba kita coba dengan dataset yang berbeda-beda ya. Misalnya sebentar, kalau tree itu dia harus ada value ya. Tapi nggak harus value. Kita bisa binning nanti. Coba kalau saya pakai Titanic. Saya pakai Titanic, kemudian saya lihatin datanya seperti ini ya. Nah ini bisa kayaknya. Oke, ya ada berapa datanya? 2000 ya. Oke, kita pakai data ini aja. Walaupun tidak terlalu ramai ya. Ya itu atau kita gantilah. Kita pakai hard disease coba ya. Oke, hard disease di situ ada. Oke. Ya, oke. Di sini ada bicara tentang amatir. Datanya ini rame ya. Ya, outputnya mana dia? Sorry. Ya, diameter narrowing ya, targetnya. Hard disease dataset 303 instant, 13 fitur. Kemudian classification adalah two value ya. Value-nya ada 2. Ya, ini lumayan. Kita pakai yang lain. Zoo, coba zoo. Zoo di sini ada this dataset consists 101 animal with various traits to describe them. Ada 16 fitur, ada inputan, kemudian klasifikasi dengan 7 value ya, nomination value, 1 meta atribut. Ini value dari, ini mengklasifikasikan binatang ya, animal. Ada amphibian, ada bird, ada fish, ada insect, ada invertebrate, ada mammal, ada reptil. Nah, ini adalah prediktornya. Kayaknya bisa nih. Oke, coba saya lihat di sini. Value. Oke. Ya, oke ya. Oke, ini kita sudah mulai masuk kepada contohnya ya. Kemudian saya ngikutin dari sini ya. Saya ngikutin dari sini. Ya, saya pakai classification tree. Nanti datanya bisa dirubah-rubah. Saya butuh model. Kita pakai tree aja di sini. Oke, coba kita lihat dia bisa apa enggak. Ya, oke, udah gitu doang. Kita lihat, ya, kita butuh decision tree visualize-nya ya, mana dia? Reviewer di sini ya. Oke, coba kita lihat, dah. Oh, wow, bisa ternyata. Oke, nah, ini dengan nggak butuh waktu lama ya, Anda sudah bisa memodelkan, mendapatkan hasil. Ya, mendapatkan hasil dengan pertama kita butuh data. Saya ngikutin dari video itu deh ya. Kita butuh data, kita load data, kita pilih datanya misalnya, ya. Kemudian mana yang kita bicara tadi? Coba hard disk ya, hard disk. Kemudian kalau kita mau tampilkan datanya, kita bikin data table di sini. Kita hubungkan, kita tampilkan. Ya, di sini saya tidak menjelaskan secara detail bagaimana tipe data dari masing-masing atributnya ya.
Kemudian ya kita bisa tambahkan visualisasi di sini ya. Kita bisa tambahkan yang lain. Tapi kita coba kita gunakan algoritma decision tree di sini ya. Jadi dari data tadi kita hubungkan dengan algoritmanya. Ya, tadi dia ngitung ya. Kemudian kita bisa lihat ini adalah parameter dari algoritma tree-nya ya. Ya, di sini ada beberapa settingan atau parameter yang bisa kita atur ya, macam-macam di sini bisa kita bahas. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana hasilnya, kita bisa lihat di tree viewer di sini. Maka ini adalah hasil dari modelnya. Nah, ini kalau Anda pakai Python ya, ibaratnya Anda harus ngoding gitu ya. Kita kecilin aja. Jadi sebenarnya kalau di WK juga sama. Ya, oke, ini terlalu kompleks, saya ganti ini. Sederhana aja datanya. Nah, apa tadi? Zoo coba ya. Bisa apa enggak? Ya, ini udah jadi ya. Udah tuh beres. Kita ganti yang iris. Iris tab. Prosesnya terjadi, dihitung di sini, kemudian kita tampilkan. Nah, ini adalah kalau yang sudah paham, ini adalah salah satu algoritma yang membuat sistem pakar itu bukan mati ya. Ini adalah algoritma yang namanya decision tree yang modelnya seperti ini, yang akan kita bisa buat menjadi rule base nanti. Jadi kalau kita lihat di sini, atau coba kita pakai naive Bayes Pak, kita pakai naive Bayes ya. Atau nanti dulu deh, saya ikutin ini lagi dulu ya. Seperti itu, ini adalah decision tree ya, nanti agak beda sedikit ininya workflow-nya. Kalau di sini tadi ya kita input datanya, kalau kita mau visualize juga ya bisa ya. Misalnya kita visualize ya, kita tarik ini di sini. Ya, coba bisa nampil enggak? Kita pakai peta lagi. Oh iya, ke zoom tab coba. Oke, ini error ya, dia nggak bisa ya. Karena tipe datanya yang berbeda ya. Kalau seperti ini berarti data yang dibutuhkan adalah continue, tapi kalau di sini dia discrete ya. Jadi dia tidak bisa menampilkan gitu ya. Oke, jadi kita butuh tipe data yang berbeda atau kita bunuh aja ya. Ya, kadang-kadang seperti itu ya. Saya tidak menjelaskan detail dulu, tapi ketika nanti Anda ketemu dengan masalah itu nanti saya jelaskan. Ya, ini hasilnya. Jadi semudah itu ya. Semudah itu. Oke, di sini dilanjutkan. Ada bikin data baru. Ya, ini data baru ini adalah gini. Ya, saya jelaskan dari awal dulu. Ya, pertama tadi judulnya adalah tentang how to predict data ya. How to predict data. Di sini pertama ini adalah data, istilahnya adalah data trainingnya. Data trainingnya. Di sini ada 30 instant, ya, ada 30 row, ada 30 baris data. Ada 9 fitur, ini adalah inputannya. Kemudian outputnya adalah discrete yang saya sampaikan tadi, ini berarti classification dengan 2 value. Ya, ini adalah data trainnya. Data trainnya ini tampilannya, kemudian nanti data trainnya dengan kita menghubungkan antara widget file dengan classification tree, ini mesinnya jalan di sini. Ya, tanpa Anda perlu paham bagaimana detail dari algoritma ini, Anda sudah bisa merunning di sini. Anda nggak perlu mengetik perintah-perintahnya, ya. Kalau Anda pakai Python harus ketikkan macam-macam. Kalau di sini ya nanti ada parameter yang bisa Anda atur ya untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik gitu ya. Di sini bisa kita atur parameternya ya, kan tulisannya parameter. Parameter bisa kita setting ya. Tapi settingnya ibaratnya nggak perlu di coding, tinggal di setting aja di sini, kemudian nanti Anda lihat. Ya, ini dijelaskan macam-macamnya. Oke, kemudian nanti kita tampilkan. Nah, nanti setelah kita dapatkan, ibaratnya kita sudah dapatkan modelnya. Ini adalah modelnya di sini. Nah, modelnya ini nanti akan kita masukkan ke data baru. Ya, data baru. Kalau di sini
dia bikin sendiri datanya. Nah, dia bikin sendiri, dia create sendiri datanya. Ini modelnya nih, ini modelnya. Ya, modelnya tuh gimana Pak? Jadi modelnya sedikit saya jelaskan ya. Jadi ini agak mirip dengan naive Bayes decision tree ini. Ibaratnya kita punya ini masih sedikit datanya ya, cuma 39 baris, ada 9 fitur, ada 9 inputnya. Tapi nanti di decision tree ini dia akan mencari fitur mana, ada atribut mana atau input mana yang paling berpengaruh, ya. Itu adalah classification. Jadi di sini dikatakan yang berpengaruh itu adalah di sini apa? Fruit ya. Kalori ya, kalori. Jadi kalori, kemudian kalau di sini dia pakai dimming di sini, dia ada nilainya di sini. Ini nanti if kalori lebih kecil sama dengan 27,5, nah dia masuk ke sini. N vitamin adalah A gitu ya. Ini perhitungannya. Jadi yang berpengaruh itu di sini kalori, ya jumlah kalori yang berpengaruh. Jadi pertama sekali lagi ya ada 9 seperti naive Bayes lah ya. Naive Bayes juga sama sebenarnya. Naive Bayes kalau di sini tidak hanya probabilitas tapi ada entropi namanya. Ya, jadi bagaimana mencari fitur mana yang paling berpengaruh ya. Jadi nanti dia pakai konsep classification konsep yang namanya probabilitas dan entropi. Ya, jadi di sini dari emang paling enak kita punya datanya ya. Saya lihatin deh. Ini juga ada mahasiswa kita ya, bahas beberapa kali bimbingan saya yang bicara tentang decision tree ya. Naik juga ada. Saya pakai misalnya yang Iris Tab aja. Saya mau ngeliatin, kemudian oke, coba kita lihat di sini sudah running. Ya, oke di sini ya. Nah, ini adalah hasil dari penghitungan dari decision tree di sini. Kita punya data di sini, Kemudian data ini datanya ya, ada sepal length, ada sepal width, ada petal length, ada petal width. Ada 3 prediktor, ada 3 inputan, ya, ada 3 inputan. Nah, ada 4 ya, ada 4. Nah, dari 4 ini mana yang paling berpengaruh gitu ya. Jadi kalau di sini ya kita lihat di sini if-nya adalah if petal length n di sini agak sedikit beda dengan mereka ya. If petal length lebih kecil sama dengan 1,9, maka itu adalah iris setosa gitu ya. Jadi untuk mendapatkan iris setosa, maka itu atribut petal length-nya itu adalah lebih kecil sama dengan 1,9. Kalau saya mau bikin detail bisa. Saya bikin seperti ini. Kalau yang ini penghitungannya ya. Oke, misalnya bikin di sini. Ya, ini adalah hasil modelnya ya. Ini adalah hasil modelnya. Oke, dikit. Ya, oke. Nah, nanti ini akan menjadi rule base. Ini namanya decision tree ya. Decision tree. Nah, ini adalah modelnya. Ini adalah modelnya. Dia berdasarkan nilai probabilitas dan nilai entropi. Ya, ibaratnya dia akan mencari fitur mana yang paling berpengaruh. Ya, maka di sini ini data penghitungannya ya. Tapi kalau kita mau mendapatkan iris setosa gitu ya, maka nanti kita masuk decision tree yang di sini saja. Maka kayak gimana Pak? Maka di situ hanya bicara if ya, if kemudian jika petal length ya, itu adalah nilai dari petal length. Jika petal length gitu ya, nilainya adalah lebih kecil sama dengan 1,9. If petal length lebih kecil sama dengan 1,9, then maka then-nya adalah
dia termasuk Iris setosa. Then flower itu adalah Iris setosa. Kayak gitu. Hanya berdasarkan petal length. Jadi petal length indikator yang paling berpengaruh ketika kita menentukan Iris setosa. Tapi kalau petal length-nya lebih besar daripada 1,9, maka kita akan ketemu dengan if yang lain, if yang lain, if yang lain, if yang lain. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kondisi yang mendapatkan, ini kalau kita bikin di penyakit ya, misalnya kita ambil kasusnya di penyakit. Ini bisa banget Anda jadikan sebagai skripsi di season 3. Kenapa dihapus? Saya ganti datanya aja menjadi tentang heart disease. Oke, hitung di sini. Coba kayaknya nggak terlalu rame deh. Atau rame ya? Iya, rame banget nih. Oke. Wow. Ya. Ya, kondisinya banyak banget ya. Iya, kita coba mulai dah. Concentrate. Ya, oke. Oke. Agak sedikit ramai tapi bisa saya jelaskan. Ya, oke. Ini bicara tentang apa tadi? Ini datanya tentang Titanic ya. Di sini ada ini sebenarnya versi sederhananya aja. Kita punya 3 atribut ya, 3 fitur. Statusnya apakah dia crew, apakah dia first atau second atau third. Kemudian ada age, apakah dia adult atau child. Kemudian seksnya apakah female atau male. Kemudian outputnya adalah survive, apakah dia no atau yes. Jadi kita akan memprediksi apakah seseorang itu akan selamat atau tidak berdasarkan 3 inputan ini. Nah, hasil dari algoritma decision dihitungnya di sini. Ini hanya menampilkan hasil dari decision tree-nya. Ya, yang paling berpengaruh ternyata jenis kelamin. Ya. Jadi dari data yang kita dapatkan di sini ada berapa di sini datanya? Ya, ini ada sekitar 2000 data. Setelah kita gunakan algoritma decision tree ini, dari 3 fitur di sini, status, age, sama sex, yang paling berpengaruh ternyata seksnya jenis kelamin di sini. Ya, jadi yang berpengaruh adalah seks, kemudian dia, kalau di sini agak panjang ya, if sex sama dengan female, and status itu adalah third, and age adalah adult, maka dia nggak selamat. Yang selamat siapa yang selamat? Yang selamat adalah seksnya adalah male, kemudian dia adalah child, kemudian first atau second, dia selamat ya. Ini seperti itu. Ya, jadi Anda tinggal ganti data inputnya seperti ini. Sebenarnya nanti data berpengaruh juga ya. Ini tadi sudah ya. Seperti itu. Ini 1 ya. Saya pikir sudah. Nah, nanti kita bisa memprediksi di sini. Kita punya data baru. Di sini kita bikin data baru, data di sini yang akan kita gunakan untuk memprediksi. Jadi di sini totally new data ya. Di sini outputnya kita nggak tahu ya. Kemudian kita masukkan di sini, kita link lagi, kemudian mana dia? Nah, kita tambahkan apa namanya widget namanya prediction ya. Nah, tadi filenya file yang ini ya, file yang kita bikin baru ya. Jadi file yang kita bikin baru ini itu adalah yang akan kita, ibaratnya ini tidak ada hubungannya dengan data yang kita buat sebagai model ya. Ini baru ya. Kita akan gunakan model yang sudah kita dapatkan dari data yang baru. Kita prediksi ya, kita prediksi. Jadi ini kita bikin pakai Google Doc. Ya, kemudian kita simpan, kemudian linknya kita taruh di sini, ya, di situ ini linknya. Nah, kemudian ini tampilannya ya, ini 3 data yang akan kita prediksi. Nah, kita gunakan widget namanya prediction, ya.
Ini prediction ya. Oke, nanti kita lihat di sini. Nah, di sini ya, Anda sudah bisa menghubungkan antara klasifikasi dengan data yang akan kita prediksi. Ya, kemudian di sini nanti muncul. Tapi saya perlu bikin data ini ya, data yang akan kita prediksinya ya. Maka nanti muncul di situ apa namanya prediksinya, apakah dia termasuk tipe fruit atau vegetable. Hanya seperti itu saja. Kita hubungkan data yang akan kita prediksikan, kemudian kita tambahkan widgetnya, kemudian kita tambahkan modelnya. Jadi di sini menghubungkan antara data yang akan kita prediksi dengan model yang akan kita gunakan. Kita bisa tambahkan algoritma yang baru, logistic regression seperti ini. Ya, ini kita udah membandingkan dua algoritma di sini. Ya, kita sudah membandingkan dua algoritma. Kita bisa lihat hasil prediksi antara dua algoritma ini. Nah, ini juga yang saya inginkan ketika Anda bisa membandingkan prediksi antara dua algoritma gitu ya. Nah, yang terakhir kita akan bahas di sini kita bicara akurasi di sini. Ya, di sini bicara tentang model evaluation. Saya punya data dari Iris, kemudian saya gunakan logis. Nah ini ya, kita coba di sini. Ini saya bisa coba ya. Oke, silakan kalau mau bareng-bareng. Ini adalah pembahasan terakhir lah ya. Ya, ini karena kita pakai. Oke, saya hapus saja ini. Ya, oke, kita masuk di pembahasan tentang model evaluation and scoring. Ya, kita perlu data ya. Ini data yang digunakan adalah data tentang iris ya, iris flower. Oke, saya perlu widget file. Oke, satu aja saya butuhnya. Kemudian saya input iris tag ya sudah. Kemudian ini kok saya mau tampilkan datanya sudah. Kemudian ini tampilan datanya ya. Di sini saya gunakan algoritma namanya logistic regression. Ya. Pendekatannya agak beda dengan video sebelumnya ya. Oke, di sini saya pakai logistic regression. Ya, ini klasifikasi ya. Oke, kemudian sebenarnya saya ada juga nih bahas video bahas tentang ini ya. Di sini saya hubungkan dengan test score, ya, dengan test and score. Jadi saya bikin widget baru namanya test and score ya. Kemudian nanti saya hubungkan ke sini. Ya, datanya hubung di sini. Ini yang saya katakan sebagai cross validation sebelumnya ya. Ini juga pembahasan sendiri ya, cross validation ada berapa vote yang akan saya gunakan. Ini biasanya kalau datanya sedikit ya, kita gunakan seperti ini. Ini yang saya bilang tadi ada training setnya berapa persen kita gunakan. Oke, kita lihat selanjutnya aja. Ya, kemudian kita hubungkan antara logistic regression dengan tesnya. Tapi nanti si tesnya kan terhubung dengan file di sini ya. Oke, kemudian di sini kita hubungkan antara learner dengan learner di sini. Ya, coba kita hubungkan. Oke, benar ya? Learner dengan learner. Ya, coba. Tulisannya ya, learner ya. Learner ya. Oke. Kemudian kita coba lihat lagi. Ya, di sini sebenarnya memperlihatkan nilai akurasinya. Akurasinya berapa? Ini tinggi kan? 0,9. Ya, kemudian kita gunakan confusion metric-nya juga. Nah, ini kalau mau dibahas agak
lumayan ini. Coefficient metric untuk menunjukkan akurasi bisa. Coefficient metric di sini. Ya, nanti kita lihat di sini. Ini adalah perbandingan antara predicted hasil model dengan aktual datanya. Ya, ini kalau kita baca ya, ini adalah Erythrosa menurut model, ini adalah Erythrosa menurut data. Ya, di sini kita bisa lihat, oh ternyata errornya di sini. Errornya adalah ketika aktualnya adalah Iris versicolor, tapi predictednya adalah Iris virginica, maka di sini ada errornya. Maka akurasinya adalah perbandingan antara jumlah benar dengan keseluruhannya. Ada beberapa macam akurasi ya, seperti itu. Nah, tapi di sini kita bisa membandingkan selanjutnya. Ya, kita menampilkan aja. Oke, saya mau lihat. Ya, ini dibandingkan algoritma yang lain. Ini berarti di akurasi ya. Ya, oke, kita lihat akurasinya. Ya, ya. Dia pakai random forest ya. Oke, kemudian kita hubungkan ke tes. Nah, dihitung tuh sama dia tuh. Ya, jadi kalau saya bikin number faultnya lebih banyak di sini, ya maka penghitungannya lebih lama. Ya, di sini dia hitung sama dia tuh. Nih kita ngelihat ya prosesnya 20 volt itu seperti apa. Bisa saya jelaskan sih, tapi ya saya mau demonya aja dulu. Ya, hitung sama dia. Oke, hasilnya gimana sih? Ini hasil perbandingan antara logistic regression dengan random forest ya. Kayaknya nggak ada beda ya. Ya, sama ya. Di AUK-nya juga beda ya, akurasinya sama. Ya, oke. Saya pakai NetBase bisa nggak? Ya, saya kecilin aja. Voltnya 10 aja. Stratify, ini pembagiannya ya. Ini statistik banget. Random sampling, kapan itu? Ya, saya bandingkan tiga algoritma. Ya, kita lihat akurasinya di sini. NaiBase kalah banget sama logistic regression sama random forest. Ya. Udah ya, jadi ibaratnya ini perbandingan akurasi dari model yang kita dapatkan. Ya, mungkin jadi seperti itu ya. Jadi kita harus tahu makainya seperti apa ya. Oke, jadi sebenarnya di tutorial dari Korean sendiri sudah cukup lengkap. Nah, untuk 3 minggu ke depan, jadi kita akan berdiskusi seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kita akan coba implementasikan dataset yang Anda miliki dengan jurnal yang Anda miliki dengan orange-nya. Ya Pak, settingan kayak gini bisa apa enggak ya? Jadi kita lihat contoh-contoh yang sudah ada ya, atau kita nalar lah ya. Kalau ini nyambung ke sini kira-kira bisa apa enggak? Ya, tapi yang paling mudah ya kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh yang sudah ada gitu. Oh, ini bisa buka dulu ya. Itu. Oke, mungkin fitur mungkin diskusikan sampel cancel. Sama tadi. Ya, atau kalau enggak tadi misalnya kita butuh apa? Misalnya kita butuh naik bias ya. Oke, silakan mas-masnya. Sudah dulu kita butuh naik bias, kita akan pelajari naik bias.
Kita klik kanan, kita help. Ya, nanti ada contohnya, ada pembahasannya juga. Ya, sebenarnya ya lengkap lah ya. Tapi memang pakai bahasa Inggris. Ini ada prosesnya, ini ada contohnya. Nah, ini dia ya yang kita cari-cari itu ini contohnya. Ya, di file ke test score, kemudian naik ini udah tadi ya. Nah, sudah kita lihat, kemudian ini perbandingannya. Ya, atau bisa nanti kita gabungkan lagi dengan apa itu? Revision metric ya. Kemudian kita lihat tampilannya. Ya, ini bisa kita bahas minggu depan. Jadi minggu depan silakan Anda datang ke kampus kelompok ya. Kita diskusi. Targetnya adalah seperti tadi saya sampaikan. Di 3 minggu ini kita akan coba menghubungkan antara jurnal dengan dataset dengan Orange. Seperti itu. Caranya gimana Pak? Ya caranya kita lihat contoh-contoh sudah ada gitu ya. Contoh-contoh yang sudah ada di Orange-nya. Ini saya lihat ya sangat-sangat memudahkan karena kalau Anda buka Python Anda harus ngetik semua, Anda ketik gitu ya. Ini mirip-mirip sama WK ya, Rapid Miner saya belum pernah coba. Ya, WK mirip-mirip lah, tapi kalau WK base-nya Java ya, ini Python kayaknya seperti itu. Jam berapa sekarang? Ya, video yang dari tadi ya. Ya, masih ada siapa aja di sini? Ada Mas Agus. Gimana Mas Agus? Mungkin ada komennya? Sudah paham atau sudah coba Mas Agus? Orang lagi nyari tuh nggak ada. Nah dulu tuh belum dirapiin itu. Ini siapa yang ngomong? Ya, gitu ya. Lagi ini belum. Siapa itu yang ngomong? Kenapa emang? Gimana Mbak Linda? You want to ask something? Ada pertanyaan Mbak Linda? Hah? Yang mana? Suaranya masuk, suaranya hidup. Terus? Jurnalnya yang kemarin atau cari lagi? Kagak ngomong. Dicoba dulu. Kira-kira bisa nggak? Ada modelnya nggak? Yang kemarin ada. Yang kemarin ada. Oh ya, lanjut aja. Terus? Ya, pakai apa kemarin modelnya? Terus BPKB buat apa? Free. Dosis. Hah? Kenapa? I'm sorry, I have to mute it. Gimana cara mute? Oh, kenapa? Ya, oke ya. Ya, yang lain seperti itu. 3 minggu kita akan bongkar orange-nya. Kita hubungkan dengan apa itu namanya? Datasetnya ya. Nanti banyak langkah-langkahnya ya. Jadi di jurnal yang baik nanti kita lihat pada processing-nya bisa kita lakukan. Jadi ibaratnya kita akan mentranslate jurnal plus data setnya ke Orange. Nah, gambaran terakhirnya adalah saya pengen Anda memprint laporannya, kemudian nanti kita jilid gitu ya. Nanti kita jilid, kita kumpulin di perpus gitu ya. Data mining, kelas data mining angkatan 2019. Ya, berapalah 50 halaman gitu ya. Tebal dong. Tapi kan kelompok ya. Kelompok yang sudah kita verify dan sudah presentasi. Ya, itu saja mungkin untuk malam ini. Saya ulangi, minggu depan kita akan diskusi di kampus ya, di 201 mungkin. Mungkin nanti bisa gantian ya, atau nanti kita lihat kasusnya siapa gitu ya. Nanti kita coba lihat bagaimana kita gunakan Orange untuk jurnal tertentu, untuk dataset tertentu ya. Kita lihat help dari Orange ya, ada contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Ya,
Covernya kayaknya luas banget ya, saya lihat. Dari semua yang pernah saya tahu ada di sini ya. Mungkin algoritma-algoritma tertentu belum ada gitu ya. Belum dimasukkan di sini ya, tapi konsep yang ininya sudah ada lah. Ya, kalau saya lihat di sini semisal algoritma apa yang enggak ada yang di standarnya ya. Standarnya apa ya? SPM ada, KNN ada, K-mean kan di sini ya. Naik bias decision tree. Apa algoritmanya ya? Ya, kalau enggak kita tambahkan add-on-nya ya di sini ya. Ya, amat sekali. Ya, coba. Ya, di sini ada text mining ya. Jadi kalau Anda misalnya bicara tentang text mining, apa namanya, jurnalnya Anda bisa tambahkan di sini. Ada install. Kemudian ya ada sedikit pelajari help-nya, contoh-contohnya gitu ya. Seperti itu. Jadi Orange ini sangat membantu ya untuk kita memodelkan sebuah kasus data mining. Ya, oke, kita absen. Mas Agus tadi sudah. Mbak Ayu masih ada, Mbak Ayu? Atau coba bagaimana caranya supaya kelihatan wajahnya semua? Gimana caranya? Ya, mana caranya? Tile. Ini dia ya. Ya, oke, guys, silahkan dibuka kameranya. Nyalakan kameranya. Ya, siapa nih? Siapa tadi? Ya, silakan diaktifkan videonya. Saya pengen lihat wajah-wajah mahasiswa saya. Ini ada Mbak siapa? Linda. Ya. Di mana ini Linda ini? Ini siapa? Nabila. Ini Nabila ini? Kok nggak mirip Nabila? Ini Nabila ini? Iya, Pak. Oscar. Insip ya Mas Oscar ya. Ini Muhammad Naufal. Oke. Mana yang lain? Ada berapa di sini? Ada 19 ya. Ini baru kelihatan berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 4. Yang lumayan lah ya. Mana lagi? Putri Nurhaliza. Kelas apa ini? Mbak Nur Asia dulu pagi ya. Nur Holipah mana? Ini ya, Nur Holipah pagi dulunya ya. Iya, Pak. Ya, Messi mana Messi? Masih ada Messi? Yang pagi dulu banyak ini ya. Nabila Anda Mantika. Mbak Dwi mana Mbak Dwi? Mas Ferry. Ya. Oke guys, mana yang lain? Ya sudah ya, kita tidak perlu memaksakan ya. Oke, seperti itu aja penjelasan singkat saya tentang Orange ya, tentang Orange. Jadi saya pengen Anda 3 minggu ke depan bawa kelompoknya, bawa jurnalnya, bawa datasetnya, bawa Orange-nya gitu ya. Kemudian kita coba bagaimana kita implementasikan itu kasus di Orange. Itu kalau jurnal itu kan sebenarnya apa namanya?
Ya, oke, Mbak Dwi, nggak apa-apa. Apa namanya adalah resume dari penelitian ya. Jadi ibaratnya Anda bisa lihat mana contoh yang bisa diimplementasikan. Kemudian kira-kira kalau kita skripsi pakai Orange bisa apa enggak gitu ya. Ya kalau enggak ya pakai yang lain. Tapi Anda bisa searching-searching tempat lain ya. Ya, jadi kita akan melakukan diskusi, saya bilang diskusi aja ya, 3 minggu ke depan. Ya, mungkin nanti beberapa konsep bisa saya jelaskan sambil jalan aja gitu ya. Kalau perlu saya jelaskan ya bisa gitu ya. Karena banyak banget yang harus saya jelaskan kalau perlu saya jelaskan semua ya. Oke. Ya, mungkin itu aja. Ada yang mau bertanya silahkan. Pak, kalau yang udah ikut presentasi yang jurnal itu, kan Linda udah ikut tuh di pagi, itu gimana Pak? Ya nanti minta nilainya ke dosen pagi, saya nggak ngasih nilai. Tapi kan Ya, presentasinya itu presentasi UTS Mbak, bukan presentasi UAS. yang Mbak, UTS Mbak, itu Pak. iya, berarti Mbak Linda ke Ibu Detin kan UTS-nya kan? Iya. Ya berarti itu nilai UTS. Kalau sekarang kan kita ngomongin UAS. Presentasi Oh, UAS, bukan UTS. oh Bapak yang ini jurnal ini buat UAS gitu. Iya, buat UAS. Karena UTS kan saya belum sampai presentasi. Iya, soalnya Pak kalau di malam itu Linda nggak punya kelompoknya, bingung. Oke, berarti UASnya ikut Bu Detin juga. Ya, tergantung kerjaannya sih Pak masuknya. Ya, ya sudah. Nanti ibaratnya, ya nanti 3 minggu ini ikut malam atau ikut pagi? Atau kadang-kadang malam, kadang pagi ya? Iya, kadang-kadang malam, kadang-kadang pagi, tergantung sempatnya gitu. Ya nggak apa-apa. Ibaratnya sesempatnya aja kalau lagi kuliah sama saya ya nanti kalau bisa masuk ke kampus ya datang gitu ya. Sebenarnya kan Ya, sama ya, kan kita sama-sama pakai orange gitu ya. Sebenarnya sama iya, gitu ya. iya. Kemudian apa namanya? Bu Deti juga udah bahas naib bias belum? Kenapa Pak? Mbak Detin sudah bahas naib bias belum algoritmanya? Sudah, Sudah ya. Oke, sama kan ya, materinya? ya. Ya, ibaratnya nggak masalah gitu loh. Tapi nanti yang ngasih nilai saja Mbak Linda. Kalau Mbak Linda ikut eh, UTS pagi, ya berarti dosen pagi. Gampangnya gitu aja. Iya. Nah, Apa sih waktu dari masuk tuh baru kan 2 kali pertemuan ya, ikut malam terus sih Pak, belum ke pagi lagi. oke, ya berarti Iya, nanti takutnya takut bentrok doang waktunya. paling nilai tugas sama formatif aja. Nanti mungkin saya kasih gitu. Kalau Oh, mbaknya, iya Pak. nanti saya bikin sama deh ya, ibaratnya UASnya sama Bu Detin kita bikin laporan juga, presentasi juga gitu. Nanti saya ngobrol sama Bu Detin. Ya, Bu Detin kan mahasiswa saya juga ya. Itu angkatan Iya. 13 ya. Oke Pak, Ya, makasih. oke. Yang lain ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Jadi kalau nggak ada yang bertanya, minggu depan silakan bawa laptopnya kita kita bongkar di kampus ya. Susah nggak Pak? Susah kalau kita ya mungkin awal-awalnya ya. Nanti kalau ada contoh-contohnya, saya lihat itu sangat-sangat memudahkan lah ya daripada Anda harus coding pakai pakai Python ya atau Anda ngoding dari scratch gitu ya pakai bahasa pemrograman apa gitu ya. Iya, ibaratnya 90% lah ya yang susah-susah itu sudah dihandle sama Orange. Tinggal nanti kita harus bisa memahaminya, memahami algoritmanya, memahami konsep-konsep yang ada, atau memahami bagaimana menggunakan Orange-nya. Ya, saya akhiri saja ya sampai sini, guys. Sudah ya, cukup. Minggu depan kita ketemu di kampus ya. Silakan nanti diatur saja siapa yang bisa. Atau bisa aja nanti sebagian di ruangan mana nunggu gitu ya. Nanti bisa gantian. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk malam ini.
kita akhiri saja. Ada pertanyaan lagi? Tidak, cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Masih banyak. Ya.